Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhasabah Story Official, sebuah ruang untuk kita belajar, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui kisah-kisah para ulama dan wali Allah. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, seorang wali Allah yang namanya harum di seluruh penjuru dunia hingga hari ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dikenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali, seorang ulama besar yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepanjang hidupnya, banyak sekali peristiwa menakjubkan yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia biasa. Inilah yang dalam tradisi para ulama disebut sebagai karomah, yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya sebagai tanda kedekatan mereka dengannya. Namun perlu kita pahami bersama, karomah bukanlah tujuan. Para wali tidak pernah mencari karomah. Mereka hanya mencari ridha Allah. Justru karena keikhlasan, ketakwaan, dan penghambaan yang begitu dalam kepada Allah lah, maka Allah memuliakan mereka dengan berbagai kejadian luar biasa. Dalam video ini, kita akan mengumpulkan dan menceritakan berbagai kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diriwayatkan dalam banyak kitab para ulama, kisah-kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita keajaiban. Lebih dari itu, kisah ini adalah pelajaran tentang iman, ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, dan betapa dekatnya pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar mencintainya. Maka sebelum kita mulai kisah yang luar biasa ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup para wali Allah. Mari kita mulai kisahnya. Di antara para wali besar yang namanya harum sepanjang sejarah Islam, terdapat seorang tokoh agung yang kisah hidupnya penuh keajaiban, keberkahan, dan karomah yang menggetarkan hati manusia. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, seorang wali Allah yang dikenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Namanya disebut oleh jutaan manusia di berbagai penjuru dunia, dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, dari Afrika hingga Nusantara. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang hidup sederhana, tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Kehidupannya dipenuhi oleh kejadian-kejadian luar biasa yang tidak mampu dijelaskan oleh akal manusia biasa. Karomah-karomahnya bukan sekadar cerita, melainkan menjadi pelajaran besar tentang kekuatan iman, ketulusan ibadah, dan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Kisah kehidupan beliau bermula di sebuah wilayah bernama Jilan atau Gilan, sebuah daerah yang terletak di wilayah Persia pada masa itu. Di tempat inilah beliau dilahirkan pada tahun 470 Hijriah. Sejak kecil, tanda-tanda keistimewaan sudah terlihat pada dirinya. Diceritakan bahwa ketika masih bayi, beliau tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari selama bulan Ramadan. Hal ini membuat orang-orang di kampungnya takjub, karena bayi tersebut seakan sudah mengetahui bahwa hari itu adalah waktu berpuasa bagi umat Islam. Sejak saat itu banyak orang yang meyakini bahwa anak ini kelak akan menjadi orang besar. Ayahnya adalah seorang yang saleh dan berasal dari keturunan mulia yang masih bersambung kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad. Sementara ibunya dikenal sebagai perempuan yang sangat taat beribadah dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Dari kedua orang tuanya inilah beliau mewarisi sifat kejujuran, keteguhan iman, dan kecintaan yang sangat besar kepada ilmu agama. Ketika beranjak dewasa, beliau memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi menuju kota Baghdad, yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Perjalanan menuju Baghdad bukanlah perjalanan yang mudah. Beliau harus melewati hutan, gurun, dan berbagai bahaya yang mengancam nyawanya. Namun perjalanan itu justru menjadi awal dari salah satu karomah yang sangat terkenal dalam sejarah hidupnya. Suatu hari dalam perjalanan menuju Baghdad, rombongan yang ditumpanginya dihadang oleh para perampok.
Mereka merampas seluruh harta para musafir yang ada dalam rombongan tersebut. Ketika giliran beliau diperiksa, seorang perampok bertanya apakah beliau membawa harta. Dengan penuh kejujuran beliau menjawab bahwa dirinya membawa 40 dinar yang dijahit di dalam bajunya. Para perampok awalnya tidak percaya dan menganggapnya hanya bercanda. Namun setelah diperiksa ternyata benar adanya. Pemimpin perampok itu sangat terkejut. Ia bertanya mengapa anak muda itu tidak berbohong saja agar hartanya selamat. Dengan tenang beliau menjawab bahwa ibunya pernah berpesan agar dirinya tidak pernah berdusta dalam keadaan apapun. Mendengar jawaban itu, hati sang pemimpin perampok langsung bergetar. Ia menangis terseduh-seduh dan berkata bahwa dirinya telah berbuat dosa sepanjang hidupnya, sementara seorang anak muda justru begitu takut kepada Allah hingga tidak berani berbohong walau dalam keadaan terancam. Kejadian itu membuat pemimpin perampok tersebut bertobat dan mengajak seluruh anak buahnya untuk meninggalkan kejahatan mereka. Setelah tiba di Baghdad, beliau mulai menuntut ilmu kepada para ulama besar. Bertahun-tahun lamanya beliau mempelajari berbagai cabang ilmu agama, mulai dari fikih, tafsir, hadis, hingga tasawuf. Namun perjalanan spiritual beliau tidak berhenti pada ilmu semata. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, beliau memilih menjalani kehidupan yang sangat berat demi membersihkan hatinya dari segala penyakit dunia. Beliau sering pergi ke padang pasir selama berhari-hari tanpa membawa bekal apapun. Dalam keadaan lapar dan haus, beliau tetap berzikir dan beribadah kepada Allah. Pernah suatu ketika beliau tidak makan selama 40 hari. Dalam keadaan lemah itu, beliau melihat sebuah cahaya yang sangat terang di langit, lalu terdengar suara yang berkata bahwa dirinya telah dihalalkan dari semua kewajiban syariat. Namun dengan keteguhan iman yang luar biasa, beliau menolak suara tersebut dan berkata bahwa itu adalah godaan setan. Seketika cahaya itu menghilang. Setelah itu terdengar suara lain yang mengakui bahwa dirinya adalah iblis yang mencoba menyesatkannya. Peristiwa itu menjadi salah satu bukti keteguhan iman beliau. Banyak orang yang tertipu oleh pengalaman spiritual yang luar biasa, tetapi beliau tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Inilah yang membuat para ulama mengakui bahwa beliau bukan hanya seorang ahli ibadah, tetapi juga seorang wali yang sangat agung. Seiring berjalannya waktu, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semakin dikenal oleh masyarakat Baghdad. Majelis pengajiannya selalu dipenuhi oleh ribuan orang yang datang dari berbagai daerah. Setiap kali beliau berbicara, kata-katanya seakan menembus hati para pendengarnya. Banyak orang yang menangis ketika mendengar nasihatnya, bahkan banyak pula yang bertobat setelah menghadiri majelisnya. Namun di balik kemasyhuran itu, karomah-karomah beliau semakin sering terjadi. Diceritakan bahwa suatu ketika terjadi musim kemarau panjang di Baghdad. Tanah menjadi kering dan tanaman banyak yang mati. Para penduduk sangat khawatir karena persediaan makanan semakin menipis. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat meminta beliau untuk memohonkan hujan kepada Allah. Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan penuh khusyuk. Tidak lama setelah doa itu dipanjatkan, awan-awan gelap mulai berkumpul di langit dan hujan pun turun dengan deras. Peristiwa lain yang sering diceritakan adalah kemampuan beliau mengetahui keadaan murid-muridnya yang berada sangat jauh. Ada seorang murid yang sedang dalam perjalanan dan hampir diserang oleh perampok. Pada saat yang sama, di tengah majelis pengajian di Baghdad, beliau tiba-tiba berdiri dan berteriak seolah memperingatkan seseorang yang berada jauh di tempat lain. Anehnya, di tempat murid tersebut berada, para perampok tiba-tiba merasa takut dan melarikan diri tanpa alasan yang jelas. Ketika murid itu kembali ke Baghdad, ia menceritakan kejadian tersebut dan waktu kejadiannya ternyata sama persis dengan saat beliau berteriak di majelis. Banyak pula kisah yang menyebutkan bahwa doa beliau sering dikabulkan dengan cara yang sangat cepat. Orang sakit yang didoakan bisa sembuh, orang yang kesulitan rezeki tiba-tiba mendapatkan jalan keluar, dan orang yang hatinya gelap menjadi lembut setelah bertemu dengannya. Semua itu membuat masyarakat semakin yakin bahwa beliau adalah salah satu wali Allah yang sangat agung. Namun yang paling luar biasa dari semua karomah tersebut bukanlah keajaiban-keajaiban itu sendiri,
melainkan kerendahan hati beliau. Setiap kali orang memujinya, beliau selalu mengatakan bahwa semua itu adalah kehendak Allah semata. Beliau tidak pernah merasa dirinya memiliki kekuatan apapun. Baginya, seorang hamba tidak memiliki apa-apa selain ketergantungan penuh kepada Tuhannya. Kehidupan beliau terus dipenuhi oleh dakwah dan pengajaran hingga akhir hayatnya. Ribuan murid lahir dari majelisnya dan menyebarkan ilmu ke berbagai penjuru dunia. Dari sinilah kemudian lahir sebuah tarekat besar yang dikenal dengan nama Qadiriyah, yang ajarannya menekankan pentingnya tauhid, keikhlasan, dan kedekatan kepada Allah. Ketika beliau wafat pada tahun 561 Hijriyah, seluruh kota Baghdad dipenuhi oleh manusia yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Tangisan terdengar di mana-mana, karena umat Islam merasa kehilangan seorang ulama besar yang telah membimbing mereka menuju jalan Allah. Namun meskipun jasadnya telah tiada, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap hidup hingga hari ini melalui kisah-kisah karomah dan nasihat-nasihatnya yang terus menginspirasi jutaan manusia. Sahabat semua yang dirahmati Allah, demikianlah sebagian kisah tentang karomah dan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita tentang keajaiban, tetapi merupakan pelajaran besar bagi kita semua tentang kekuatan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dari perjalanan hidup beliau, kita belajar bahwa kemuliaan seorang manusia tidak terletak pada kekayaan, jabatan, ataupun kekuatan dunia, tetapi terletak pada ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu, memperbaiki akhlak, berdakwah, serta membimbing manusia agar kembali kepada jalan Allah. Karomah yang terjadi pada diri para wali bukanlah sesuatu yang mereka cari, tetapi merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas dalam penghambaan. Maka yang seharusnya kita teladani bukanlah keajaibannya, melainkan kesungguhan mereka dalam beribadah, kesabaran mereka dalam menghadapi ujian, serta kerendahan hati mereka di hadapan Allah. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita, menguatkan hati kita untuk terus memperbaiki diri, serta menumbuhkan rasa cinta kepada para ulama dan para wali Allah yang telah menjadi penerang jalan bagi umat. Jika sahabat semua merasa mendapatkan manfaat dari kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah para wali Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dekat kepadanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya, hanya di channel Muhasabah Story Official.